Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan badarmologi harian. Hari ini hari Jumat 7 Mei 2021 menutup minggu ini dengan pergerakan yang kurang bagus. Lalu perlu diingat minggu besok IHSG bakal pasar tuh buka cuma 2 hari aja, hari Senin dan Selasa. Lalu hari Rabu itu sudah Lebaran. Jadi besok bakalan pendek. Dan harapan saya semoga aja nanti setelah Lebaran IHSG bisa kembali bergairah. Harapannya juga uang-uang THR adalah yang dimasukin ke saham oleh teman-teman semua seperti itu. Biar pasar kembali ramai seperti itu. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG yang masih lesu. Ya wajar ya, memang akhir-akhir ini lesu, tambah ini juga hari Jumat juga, hari take profit sedunia. Yang pasti nanti kita bakal menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang pergerakannya cukup signifikan hari ini. Oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan disampaikan aja di komen YouTube atau di DM Instagram. Itu setiap pertanyaan teman-teman pasti akan selalu saya balas kalau saya sudah ada waktu. Dan yang teman-teman request analisa bakal saya balas menggunakan video netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab. Nanti semua analisa akan saya jawab di situ. Dan karena sudah menumpuk lumayan panjang, nanti bakal saya bikin agar tidak terlalu panjang, bakal saya ringkas biar teman-teman nontonnya juga enak. Nanti insya Allah ada timestampnya juga untuk yang akan datang. Mungkin antara Sabtu atau Minggu bakal saya bikin. Jadi buat yang ada pertanyaan silahkan komen aja dan akan saya jawab besok. Seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham, channel kita bersama. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal pencet-pencet aja, pencet like, pencet subscribe. Bisa komen, mau komen lucu-lucuan, tanya analisa, kritik, saran, dan lain sebagainya. Bisa juga di-share ke teman-teman yang membutuhkan, butuh analisa ini bisa dibagikan oleh teman-teman. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG yang sebenarnya masih belum berbeda jauh dari kemarin dan belum terlalu signifikan pergerakannya. Cuman ya akan kita update analisanya. Hari ini IHSG turun cukup dalam ya. Dari candlenya cukup besar waktu dia turun. Dia turun 0,7%. Dengan kita masuk ke foreign flow dulu. Total transaksi hari ini, masuk total transaksi dulu ya. 8,7 triliun menurun dari kemarin. Ya suatu yang wajar. Lalu ditambah pergerakan asing. Hari ini asing net buy. Cuman jumlahnya kalau menurut saya kecil. Cuman 146 miliar. Dan partisipasi asing hanya 22% untuk hari ini. Dan kita masuk ke saham-saham oleh yang bergerak banyak oleh foreign flow. Di urutan pertama dari net foreign buy ya. Jadi yang dibeli di borong asing terbesar hari ini adalah Antam sebesar 72,3 miliar. Lalu Inco 59,5 miliar dan juga TBIG 51,5 miliar. Nanti kita analisa saham-saham nikel-nikelan karena 2 MVP-nya ya hari ini. Tuh, setelah itu ada BBCA dan juga Telkom. Next kita lanjut ke net foreign sell yang dijualin asing. Peringkat pertama dipegang oleh Bank BRI 61 miliar, kedua ada di MNCN 44,8 miliar dan dia juga udah tembus supportnya ya. Lalu setelah itu ada INKP 32,9 miliar. Pasti nanti kita akan analisa beberapa saham-saham yang menarik itu. Cuman sebelum ke sana kita masuk ke IHSG dulu. Dan hari ini IHSG closing berada di 5928. Kalau misalkan teman-teman ngikutin konten saya yang kemarin-kemarin, IHSG ini bakal bergerak di range ini memang 5930-an sampai sini dulu, sekitar 6027. Ketika dia breakout salah satu, baru levelnya bakal berubah. Misalkan breakout ke atas ya berarti 6027 jadi support. Lalu 6116 itu jadi resisten atau targetnya dia. Dan untuk saat ini kalau menurut saya Jumat ini dia bottoming secara level teknikal di konsolidasinya seperti itu. Kalau misalkan dia masih ke bawah ya harusnya mentok-mentok di area 5891 sampai 5884. Cuman kalau misalkan area itu jebol dia bisa kembali ke 5862 seperti itu.
Dan jadi memang IHSG ini apa ya, masa konsolidasi ini memang terlihat membosankan karena dibayarkan saham itu tidak bergerak kemana-mana. Yang kemarin udah naik sekian persen, hari ini turun lagi. Yang hari ini turun, besok naik lagi. Besok naik, turun lagi. Seperti itu. Jadi kayak tidak ada pergerakan yang signifikan gitu. Kalau misalkan pasar baru bullish, kayak waktu kemarin Oktober ya, itu kan harga tuh naik terus gitu. Dari sini naik terus gitu. Atau misalkan baru bearish, waktu di sini nih, terasa banget kan langsung turun gitu. Jadi kayak pergerakan itu signifikan. Tapi ketika baru masa-masa konsolidasi kayak gini, nah itu biasanya pergerakan itu tidak terlalu terasa gitu. Karena dia ya tadi naik dikit, turun lagi, turun dikit, naik lagi untuk saham-saham tertentu yang biasanya bobotnya besar ke IHSG. Cuman tetap ada juga saham-saham yang masih bisa mencetak gain yang masih lumayan, dan biasanya itu adalah second liner sampai gorengan di masa-masa seperti ini ya. Karena biasanya kalau yang blue chip atau first linernya ya pergerakannya mirip sama IHSG seperti itu. Jadi tugas kita memang kalau mau tetap trading ya cari saham-saham yang bukan yang masih ada pergerakannya signifikan. Biasanya bisa di screening dari yang volume hariannya itu besar. Biasanya transaksinya itu besar. Nanti ketika koreksi dengan volume kecil bisa mulai masuk seperti itu. Overall ini tinggal sabar-sabaran juga. Seperti kayak quote trader ternama di dunia, tapi saya lupa itu quote-nya siapa. Saya cuma ingat quote-nya aja. Jadi kayak saya tuh membuat quote-nya isinya seperti ini. Saya tuh membuat uang dari trading itu 20% analisa, 80% menunggu. Jadi memang ya ada waktunya investasi itu menunggu gitu. Karena kalau menurut saya kalau misalkan teman-teman tidak mau menunggu dan menggunakan teknik buy on breakout di market yang kayak gini, menurut saya resikonya sangat besar. Kalau teman-teman sudah ahli, menurut saya tidak masalah pakai teknik buy on breakout. Tapi kalau teman-teman belum ahli dan pakai teknik buy on breakout atau mengikuti orang yang buy on breakout, itu biasanya agak susah di market yang seperti ini. Lebih aman, resiko lebih kecil menggunakan teknik buy on weakness, saham-saham yang koreksi seperti itu. Tuh sedikit ulasan. Dan kalau kita cek dari level teknikalnya, ya sebenarnya sekarang ini harusnya sudah murah banget. Ini di supportnya dia kelihatan ya, di sini dia mantul, lalu juga di sini dia mantul, kemarin di sini dia mantul, dan ya ini harusnya sudah di level support kuatnya. Tinggal kita lihat besok Senin apakah dia bisa mantul atau jebol. Kalau misalkan jebol ya berarti 5930 ini bakalan jadi resisten karena supportnya udah jebol. Tapi kalau misalkan mantul ya harapannya mantulnya pun bakal kuat juga karena dia udah di bottomnya seperti itu. Cuman kembali lagi kalau misalkan kita fair-fairan pakai skema penan ini ya dia sudah jebol, bahkan udah di retest dan udah turun hari ini. Tuh, kalau misalkan skenario kan kemarin kan dia udah breakout, terus retest, terus turun bakalan dalam. Apakah bisa terjadi? Ya bisa juga seperti itu. Itu kalau misalkan pakai yang penan ini. Tapi kalau misalkan kita pakai yang support klasik, ya kita masih bisa menggunakan. Dan sekarang ini baru di support klasiknya dia, 5930 ini. Nanti kalau misalkan dia turun lagi, bahkan sampai jebol sini ya, 5880, saya yakin dia pasti kesini nih, sekitar 5850. Dan kalau misalkan jebol, dia bisa kesini, area 5730. Kalau misalkan masih jebol lagi, dia bisa kesini nih, sekitar 5500. Jadi tinggal kita cek dulu aja, apakah ada potensi kesini? Ada, jelas. Apakah sudah terjadi? Belum. Makanya itu kita harus bisa lihat dulu besok kayak gimana. Siapa tahu besok mantul. Nah itu kan kayak waktu di sini, saya waktu itu analisanya adalah mantul dari sini membuat swing high. Tapi ternyata apa? Ternyata tidak. Cuman sampai sini doang, dia malah turun lagi dan turun lagi seperti itu. Jadi kayak tidak ada yang bisa memprediksi pasar. Sebagus-bagus analisa tidak akan bisa memprediksi pasar kecuali teman-teman badar ya. Dan tugas kita sebagai trader adalah menempatkan posisi dan membatasi resiko gitu. Kalau resiko terjaga harusnya aman seperti itu. Nih, dan kalau misalkan penan gagal, ya kalau memang benar-benar gagal ya mungkin dia ada potensi sih sampai ke 5.800an dulu lah. Yang pasti nanti kita lihat dulu aja penurunannya itu dia seperti apa. Tapi kalau misalkan dia tidak jadi turun dan malah naik, ya harapan saya pun juga seperti itu. Dia bisa breakout 6110 dan kembali ke atas. Seperti itu. Overall nanti kita lihat aja. Untuk saat ini karena pergerakannya tidak signifikan, volume juga kecil, pasar lesu, jadi kayaknya saya belum mau mengkonfirmasi kalau udah breakout seperti itu. Jadi kayak ya kita lihat dulu aja dari support klasik ya. Sekarang IHSG bakal bergerak di range 5930 sampai
6.000 lah, karena dia ada di bawah 6.000 ya. 6.000 ini sekarang udah jadi resisten. Tapi kalau misalkan udah breakout salah satu, baru kita update level-levelnya lagi. Itu untuk IHSG. Sekarang kita bakal langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BRI yang dijualin asing terbesar hari ini, Bank BRI ini, dan dia mau kembali ke level 4.000-nya. Dan artinya ya apa ya? Harusnya itu bisa dimanfaatkan buat beli. Kalau misalkan teman-teman mau jangka panjang pun juga aman sekali beli di 4.000 ini. Hari ini juga koreksinya volume kecil, cuman waktu di sini doang ya yang volumenya lumayan besar. Tapi di sini dia volumenya sudah kecil-kecil. Bank BRI ini. Dia juga udah dekat 4.000, harusnya resiko sudah semakin kecil. Yang pasti untuk menurut saya Bank BRI ini kalau teman-teman mau spec buy, mau masuk 4.000 itu angka yang aman. Setelah itu sudah terjadi yang namanya bullish divergence. Ini ya, ketika harga ini turun, tapi RSI ini naik. Nah, ini. Cuman apakah RSI divergence bisa gagal? Ya bisa gagal juga. Tinggal kita lihat aja. Kayak misalkan Unilever contohnya itu kan kemarin gagal di divergence-nya. Dan mungkin bisa lebih dalam, tapi nggak tahu juga ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari tanda-tandanya, menurut saya Bank BRI ini sudah menarik kalau misalkan dapat barang di 4.000. Setidaknya nanti kalau misalkan dia mantul bisa memanfaatkan dead cat bounce itu. Yang pasti kalau dia tidak bisa break high, ya kita harus taking profit aja. Karena takutnya itu dead cat bounce dan turun lebih dalam untuk jebol 4.000. Cuma untuk saat ini selama 4.000 belum jebol, itu bakal jadi support yang sangat kuat buat Bank BRI. Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan kalau dia bakal mantul. Tuh, yang pasti 4.000 bakal jadi oke banget. Untuk target menurut saya kesini dulu 4130, kalau bisa breakout dia ke 4200. Kalau 4200 breakout dia bisa ke 4400. Dan kalau 4400 breakout menurut saya baru menarik. Dia juga bisa ini bikin yang namanya running bottom ya. Nah, nanti dia bottoming di 4000 terus mulai arahnya ke atas. Bisa juga seperti itu. Kita lihat aja. Banyak skenario buat BRI, tapi menurut saya 4000 itu angka yang aman, resikonya di situ. Tinggal pasang stop loss di bawah 4000. Next kita lanjut ke MNCN. MNCN dia ada jebol Fibonacci 0,618 ya, yang kemarin di 930 ini. Ini dari kemarin swing yang sini. Nah, kemarin kan 930 sampai 910 ini kan Fibonacci 0,618 ya. Dan ternyata waktu mantul kemarin itu hanya dead cat bounce. Nih, dia mantul tapi nggak bisa breakout 0,5. Saya pernah membahas 2 kali MNCN ini dan waktu itu saya bilang kalau mau masuk yang aman tuh di 930. Waktu di sini ya, tapi ya waktu dia turun 930 tuh bakalan aman banget. Dan beberapa teman-teman udah ada yang masuk dan dapat cuan. Lalu waktu dia naik, saya kayak memberikan arahan kalau mau masuk tunggu dia breakout 1010. Dan ternyata dia gagal 1010. Dan artinya ya menurut saya ini dead cat bounce. Dia ada potensi untuk turun lagi kalau menurut saya. Dan kalau dari Fibonacci, target penurunannya bisa sampai 825. Apakah bisa terjadi? Kalau menurut saya mungkin. Kenapa? Karena hari ini volume turunnya itu besar. Nih ya, volumenya spike tinggi. Terus juga saya lihat pakai RTI, ada big distribution besar sekali ini. Yang jualan CS 32 juta lot sama YU cuman 2 doang yang bisa, yang jualan besar, yang beli banyak sekali. Jadi kalau menurut saya untuk MNCN sekarang lebih baik dihindari dulu. Karena untuk sekarang sebenarnya 930, 910 ini sudah kurang bagus. Tuh, kalau saya melihatnya seperti itu. Nanti kalau misalkan dia udah turun, koreksinya mungkin selesai ya. Ya nanti tinggal kita lihat aja bottomingnya di mana. Kalau di atasnya 825 mungkin pantulannya dia bisa di sini sih. Sekitar 875, terus juga di sini 850. Area situ harusnya jadi supportnya si MNCN terdekat. Cuman kalau misalkan mau sekalian ya di dekat 825, ini di 0,786. Dan sebenarnya kalau misalkan RSI nggak bisa di bawah ini, divergence udah kelihatan ya. Karena ini ya, kalau misalkan dia nggak jebol sini, divergence udah kelihatan. Karena dia arahnya bakal ke atas, sedangkan harga sudah fix ke bawah. Nih kan, dia sudah ke bawah. Tuh. Jadi tinggal ditunggu bottomingnya. Mungkin kayak gini ya, kita harus melihat ketika MNCN pergerakannya seperti ini. Ketika candle-candle sudah mulai menolak di bawah, masuk ke level-level tertentu. Ini contoh ya, setelah dia turun tajam,
Di sini dia mulai ada penolakan dari bawah, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga candlenya hammer, dan akhirnya dia mantul seperti itu. Nanti bisa mulai dilihat di range tadi 875, 850, dan 825. Itu level-levelnya menurut saya untuk si MNCN. Dan kalau menurut saya ada potensi mengarah ke sana dilihat dari volume buangan hari ini seperti itu. Yang pasti tinggal di maintain aja karena analisa pun juga bisa miss ya. Seperti itu. Itu bakal jadi level oke buat MNCN dan bahkan dia bisa kembali ke angka, menurut saya kalau di 825 ini bakalan bagus sekali sih. Bagus sekali harusnya. Itu Fibonacci 0,786. Kenaikan dari 30 September sampai 17 Desember itu udah didiskon hampir 80% kalau di 0,786. Dan itu bakal jadi resiko yang sangat kecil di area situ. Masuk ke area demand juga. Cukup menarik, nanti tinggal dilihat aja kalau misalkan terjadi akumulasi di level-level itu, nah itu bisa buat spec buy, bakalan bagus banget. Dan tugasnya adalah ini kembali nge-breakout si downtrend channel ini. Sama, dan ini kalau kita lihat ya, MNCN ini cukup respect sama Fibonacci ini, kelihatan sekali dia di sini dia mantul dari 0,5, terus di sini dia mantul dari 0,5 lagi, di sini mantul dari 236, di sini mantul dari 0,618, di sini mantul dari 0,5 seperti itu. Mungkin itu sih amannya di 825 untuk MNCN nih kalau mau spec buy. Next kita lanjut ke INKP yang dijualin asing juga. Turunnya juga lumayan INKP. Ini ya, sebenarnya candlenya kurang bagus sih. Tuh. Tapi mungkin ini si INKP baru membuat base. Yang kemarin kalau misalkan teman-teman ingat ya, waktu saya bahas di sini, waktu INKP mantul 5% ini, saya bilang ini udah kepentok resisten di sini nih, 9725. Dan takutnya ini adalah retest setelah dia jebol di sini. Nah, ini retest untuk turun lebih dalam seperti itu. Gak tahu juga. Waktu saya di sini saya bilang lebih baik INKP kalau mau masuk tunggu dia breakout 9725, bahkan lebih aman kalau dia udah di atas 10.000 seperti itu. Jadi untuk sekarang kalau menurut saya ini masih wait and see dulu aja sih, terlalu riskan, belum ada konfirmasi pembalikan arah. Kecuali dia udah bikin new high ya, misalkan dia bikin di atas 10.050, itu bakalan lebih oke. Dan untuk sekarang supportnya kembali lagi ke angka 9.000 untuk si INKP ini. Tinggal kita lihat nanti di 9.000 gimana. Kalau misalkan 9.000 dia berhasil mantul, mungkin itu tanda-tanda dari pembalikan arahnya, karena RSI pun udah mengarah ke atas juga. Tinggal ditunggu aja dari pantulannya dia ya di 9.000. Itu bakalan lebih aman untuk sekarang. Tuh. Dan resisten pun sama 9750. Kalau misalkan nggak bisa breakout, lebih baik TP dulu. Tapi kalau 9.000 nanti ternyata dijebol, ya dia bisa, mungkin menurut saya bisa kesini nih, sekitar 8575 seperti itu. Ya, area-area itu untuk INKP bakal masih berada di dalam kotak pink ini. Itu range 9750 sampai 8450 sampai dia nge-break salah satu. Next kita ke adiknya Tekim. Tekim juga sama, hari ini turun lumayan. Cuman kalau misalkan kita mau lihat bagusnya ya, turunnya itu volumenya tidak terlalu besar. Jadi waktu naik kemarin dia nge-spike, breakout ini EMA 20-nya, waktu turun cuman volume kecil. Ya kalau misalkan mau dilihat dari sisi sudut pandang optimis ya, ini dia baru retest, pullback after breakout. Ini ya, dia kan breakout, di sini kan resisten nih. Pas banget nih berhentinya juga di sini 10.000, 10.100 ini kan resisten. Sebelumnya di sini ada shadow ya. Lalu di sini dia di breakout dan ini retest. Artinya apa? Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang optimis ya, 10.000 ini sekarang udah jadi support. Waktu di sini 10.000 itu jadi resisten dan ketika ada di sini 10.000 udah jadi support. Udah beda kegunaannya. Dan menurut saya ini agak menarik untuk si Tekim ini. Tuh, karena koreksinya volumenya kecil. Kayaknya INKP tadi juga sih. Coba saya cek sedikit ya. Tapi masalahnya yang kemarin tuh volumenya cukup besar ya kalau si INKP ini buangannya, dan dia tidak bisa bertahan di resisten sebelumnya. Resistennya kan nih sekitar 9425 ini. Ada shadow di sini ya, tapi dia jebol. Tuh. Melanjutkan ke yang Tekim. Itu kalau menurut saya 10.000 ini kadang juga bisa beda ya. Walaupun sama-sama sektornya, bahkan kakak adik gini. 10.000 kalau menurut saya angka yang aman, mungkin bisa dibudgetkan 2 kali pembelian. 10.000 sampai 9.700 itu harusnya oke. Dan untuk stop loss bisa di bawah sekitar 9250. Yang penting diukur aja resiko teman-teman dan jangan lupa money managementnya. Ini harusnya sudah
turun jauh sih. Dia koreksinya udah cukup dalam untuk si Tkim ini, dan RSI pun juga sudah mengarah ke atas. Harusnya sudah oke. Dan 10.000 juga di situ ada area demand, ada support klasik, ada support psikologis dan lain sebagainya. Cukup menarik, tinggal di maintain dan jaga resikonya aja kalau teman-teman mau masuk atau mau spec buy. Tuh. Next kita lanjut ke net buy yang dibeli asing. Nah, kita masuk ke trio metal aja. Kita mulai dari Antam ya. Antam hari ini diambil oleh asing. Bukan diambil sih. Asing ikut masuk 72 miliar. Tuh. Dan tapi volumenya tidak terlalu besar ya untuk hari ini. Untuk nikel pun saya ngeceknya pakai HP. Ini untuk nikel hari ini ya. Pakai aplikasi investing juga. Lalu di komoditas. Untuk nikel hari ini plus tapi tipis ya, cuma 0,75%. Artinya tidak terlalu signifikan pergerakan nikel hari ini. Dan kalau kelihatan ya sebenarnya si Antam ini sudah mulai mengarah ke bawah. Nih ya. Dia sudah membuat lower high, tapi baru satu candle doang sih. Kemarin high-nya dia nyampe 2670. Oh, dia berarti udah nutup gap ya. Ini low-nya kan ya, kemarin dia udah nutup gap. Artinya gap di sini udah tertutup. Yang di 2670 ini ditutup dengan shadow kemarin. Lalu dia koreksi dengan volume yang kecil. Kalau menurut saya masih oke sih harusnya si Antam ini. Tuh. Cuman ya kalau sekarang bahasanya dipucuk karena dia belum breakout. Kalau teman-teman mau masuk, lebih baik tunggu dia breakout 2670, atau kalau tunggu koreksi bisa di sekitar sini mungkin 2590. Tuh, level 1 support satunya ya. Support selanjutnya mungkin di 2560, area-area situ. Itu harusnya bakalan oke buat entry-nya si Antam. Kemarin juga di sini dia ada akumulasi, jadi sebenarnya oke. Dan kalau misalkan nanti nikel comeback ya harusnya menarik. Cuman mungkin untuk target cup handle-nya kalau nggak salah saya lihat tadi sudah habis ya. Jadi kayak ya seperti skenario kemarin, kalau cup handle-nya dia retest ya dia bisa turun dulu juga. Jadi nanti kita lihat dulu aja untuk si Antam ini gimana. Yang pasti kalau teman-teman pengen masuk, karena ini jadi pucuk ya, lebih baik setelah dia breakout 2670. Ketika dia breakout dan retest 2670, itu lebih baik antri di situ. Tapi kalau misalkan dia koreksi, nah masuknya sih kalau misalkan retestnya cup handle-nya nikel dalam juga, itu mungkin nanti bisa sampai ke sini juga 2430. Tapi nggak tahu juga seperti itu. Kita lihat aja besok karena volumenya juga sudah mengecil. Harga meningkat tapi volume mengecil. Itu sudah terjadi anomali. Harusnya sudah tanda-tanda dari koreksi. Candle pun juga semakin jelek ya ketika dia sudah menyentuh resisten seperti itu. Cuman ya mungkin ini koreksi untuk naik lebih tinggi karena harusnya masih oke. Yang pasti tugas kita sama, batasi resiko aja. Terlihat masih diakumulasi asing kok. Untuk Antam, support tadi udah, resisten juga udah. Kita ke Inco temannya yang juga dibeli asing, kedua terbesar ya. Untuk Inco sebenarnya lebih menarik daripada Antam kalau menurut saya ya, karena dia juga pendapatannya meningkat, terus juga fundamentalnya juga oke. Kalau misalkan kita lihat DER-nya ya, dari utangnya si Inco itu kan dia bagus gitu. Inco juga udah breakout, dia udah masuk kepala 5 lagi setelah kemarin di bawah dia di kepala 4 ya. 4.000-an ini udah masuk ke kepala 5. Cukup menarik, hari ini breakoutnya juga volumenya ada lumayan cukup bagus. Cuman mungkin dia juga bentar lagi bisa koreksi karena udah mau masuk oversold, tapi belum ya, belum. Dan bahkan di area oversold pun bisa naik lebih tinggi juga. Yang pasti nanti kita lihat aja. Cuman kalau menurut saya ini double bottomnya dia targetnya belum selesai. Cuman karena dia gara-gara kena resisten aja, naiknya jadi agak susah. Harusnya sih target double bottomnya kalau menurut saya bisa nutup gap di sini sih, minimal ini di 5.500 tuh. Dan kalau menurut saya saat ini 5.000 udah jadi support, yang artinya kalau teman-teman mau masuk bisa di area dekat-dekat 5.000 dan pasang stop loss di bawah 5.000, misalkan 3-5% seperti itu. Itu bakalan lebih oke untuk si Inco ini. Cukup menarik, volumenya juga masih ada. Next kita cek Harum Energy. Harum Energy juga candlenya kurang bagus, tapi volumenya kecil. Cuman kemarin juga udah kurang bagus dan volumenya besar ya untuk yang kemarin. Tuh, jadi kayak yang kemarin itu dikonfirmasi seperti itu. Dan kalau menurut saya dia masih ring-ringannya sama, tapi udah beda. Yang sebelumnya support di sini 4825, kalau menurut saya supportnya dia sekarang di 5.000.
Itu 5.000 bakal jadi support barunya Harum ya. Untuk resisten atau target ada di 5750. Dan kalau 5750 dia bisa breakout, bakalan agak lumayan naiknya untuk si Harum ini. Yang penting di maintain aja dari harga nikelnya, seperti itu. Next kita lanjut ke TINS Timah yang dia hari ini koreksi lumayan 4% ya. Volumenya pun ada juga melanjutkan yang kemarin. Dia candle jelek, volumenya lumayan, dan hari ini candle membesar, volumenya tambah jelek. Nah kalau menurut saya ini bakalan terjadi yang namanya skema cup and handle-nya tuh. Mungkin dia baru mau bikin yang namanya cup handle, bisa ini. Entah nanti di sekitar sini 1720 atau kalau enggak sekalian nutup gap di 1615 karena waktu dia naik kemarin ada gap ya. Ini high-nya 1615, ini low-nya 1630. Ya sekitar 15 poin, tapi ya gap adalah gap. Dan kalau misalkan dia bikin gap di situ bisa juga dia bikin gap cup and handle seperti itu. Kalau misalkan kita ukur pakai Fibonacci, nah area situ tadi juga area 0,618 ya di sini. 1650-an itu deket-deket tadi nutup gap. Jadi mungkin ada potensi untuk menutup gap. Yang pasti sama saham komoditas. Kita lihat aja harga timahnya. Ini yang di up nggak ada ya harga timahnya. Ya pokoknya itu kalau teman-teman mau ngecek bisa cek harga timah aja untuk si TINS ini karena saham komoditas ya. Cuman biasanya dia ngikut-ngikut juga sama teman-temannya trio metal tadi. Jadi walaupun beda komoditas, kadang geraknya bisa sama seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat, ini dia udah masuk ke area support baru di 1775 ini cukup kuat ini ya. Dia pernah mantul, terus dia main breakout dan bisa aja dia bakal nge-retest 1775 ini. Jadi untuk support 1 menurut saya di area 1775. Kalau misalkan dia sampai jebol, support selanjutnya di 1700-an. Kalau masih jebol lagi, baru ke 1600 untuk menutup gap. Itu level-levelnya TINS, jadi bisa batasi resiko. Kalau mau masuk dari sekarang, bisa pakai money management, jangan sekali pukul. Seperti itu. Itu untuk TINS. Next, kita ke saham selanjutnya. BBCA di 32.000, masih sama analisa kayak kemarin. Di akumulasi asing juga, jadi nggak saya cek. Kita masuk ke yang merah-merah mungkin. Kita mulai dari Demas cukup menarik. Jadi Demas ini story-nya kayak si PTBA. Hari ini pengumuman ini ya, Demas, chartnya Demas. Hari ini dia pengumuman dividen, tapi belum tanggal cum date. Yang pasti udah diumumkan berapa dividen yang bakal dibagikan. Dan ternyata dividennya itu sangat di luar ekspektasi dari pelaku pasar lah. Makanya market merespon seperti ini. Dia turun 4% dengan volume yang cukup besar. Dan terjadi distribusi untuk hari ini, walaupun tidak terlalu besar ya distribusinya. Tuh, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, Demas itu kan biasanya yieldnya itu kan sekitar 10%-an ya. Dia harganya 230-an. Dan tahun-tahun sebelumnya bagi dividen tuh sekitar 20, 21, 42, 25 seperti itu. Dan mungkin market expect atau mengharapkan kalau misalkan bakalan bagi dividen sekitar 20 lagi. Yang yieldnya bakalan jadi 10%. Tapi ternyata tidak. Dividennya tuh per lembar kalau nggak salah cuma Rp6, sekitar Rp6. Jadi yieldnya silakan dihitung sendiri. Itu Rp6 dibagi 230 itu ketemunya berapa itu. Yang pasti tidak sebesar biasanya karena Demas itu kan terkenal dengan dividen yang besar ya. Jadi mungkin banyak orang yang expect bakal dapat dividen besar juga. Cuman dividen trapnya tidak terjadi waktu cum date ya, terjadinya sekarang dari pengumuman dividennya karena dividennya jelek. Cuman ini sesuatu hal yang wajar. Tugas kita sama sebenarnya kalau misalkan lihat dari ini, Demas ini baru sideways dia ini, dan ini terjadi yang namanya fase akumulasi kalau menurut saya. Karena berkali-kali saya mantau Demas itu sebenarnya diakumulasi. Cuman akumulasinya cukup lama ini. Mungkin dia tunggu breakout aja di area 260 seperti itu. Cuman untuk kalau sekarang lebih baik hati-hati dulu karena baru ada yang jualan ya.
tunggu dulu aja ketika dia bottoming. Mungkin target ya sebenarnya dia udah mantul dari support juga. 230 ini kan support ya, kelihatan sekali. Di sini dia mantul dari 230, di sini juga mantul. Nah, ini hari ini dia juga mantul dari 230. Tuh, kalau misalkan dia bisa dijaga di atas 230, artinya 230 ini bakal jadi support kuatnya dia. Tapi kalau misalkan dia jebol, bakal ke support selanjutnya di area 224, lalu next ke area 216 sampai 212. Itu di situ support kuatnya alias dari zona konsolidasinya si Demas ini, seperti itu. Dia juga masih gerak ke samping, jadi kurang menarik buat trader-trader ya. Tapi biasanya investor sudah masuk di sini dan ini biasanya fase akumulasi dari bandar. Kalau misalkan teman-teman nggak mau menunggu, ya tunggu breakout aja. Ketika dia breakout 260 harusnya menarik seperti itu. Cuman kalau hari ini menurut saya cuman gara-gara dividennya tidak di luar ekspektasi lah, sangat kecil, cuma 6 rupiah per lembar. Tapi itu sesuatu yang wajar ya, namanya pandemi ini mesti emiten-emiten tuh pada menjaga kasnya gitu. Dan kalau misalkan teman-teman tahu yang dibagikan tahun 2020 itu kan laba tahun 2019 gitu. Jadi kayak laba kemarin tuh ditahan untuk mungkin menjaga laba. Kalau misalkan teman-teman investor ya sebenarnya tahu kalau langkahnya perusahaan itu bagus. Tapi kalau teman-teman trader ya mungkin beda ya mindsetnya. Makanya pasar itu bisa sedinamis ini karena memang banyak orang ya yang terlibat dalam sebuah candle ini. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja kalau teman-teman punya Demas ya. Tuh kalau misalkan mau ditanya kapan Mas ini Demas jalan ngacirnya setelah dia breakout 260. Itu kalau menurut saya. Dia breakout konsolidasi bakalan cakep banget. Breakout, retest, nah meluncur habis itu. Harusnya seperti itu. Itu untuk Demas. Next kita lanjut ke BMRI mungkin cukup mengkhawatirkan, dia di 5950. BMRI hari ini dia oke, asing beli, cuman jumlahnya kecil banget, cuman 2 miliar aja ya. Candlenya kurang bagus tapi volume kecil, bisa ditoleransi lah ya. Tuh, dan kemarin saya bilang toleransi akhir dari Bank Mandiri ini 5950. Karena ya ini low-nya terakhir itu kan di 5950. Kalau dia jebol 5950 menurut saya kurang bagus. Seperti itu. Cuman bisa juga dia bikin divergent lagi ya. Ini sudah ke atas, tapi harganya nanti bakalan ke bawah. Bisa juga. Yang pasti kalau misalkan dari level support klasiknya 5950 ini bakal jadi support. Tapi kalau dia jebol bakal cari ke support selanjutnya mungkin di sekitar 5750. Tuh, anyway tunggu breakout dulu aja. Selama dia belum breakout ya masih nggak masalah, masih bisa digunakan untuk support 5950. Untuk resisten di area 6000 karena dia udah jebol. Candle-nya memang jelek tapi volumenya tidak mengkonfirmasi candle hari ini. Kalau menurut saya seperti itu analisanya. Batasi resiko aja. Next kita lanjut ke Astra yang merah-merah juga. Lama nggak kita bahas ya. Kita lihat kabarnya. Ternyata dia tidak jadi bikin cup handle ya. Ini kan kalau main skenario saya, dia bikin inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan ya. Tapi ternyata agak rusak shoulder kanannya. Dan kalau misalkan kayak saya kemarin bilang mau bikin cup handle di sini, ternyata di sini nggak breakout. Tuh. Jadi nggak jadi bikin cup handle juga. Dan tapi kalau dari bagusnya ya, koreksinya dia ini volumenya kecil. Jadi waktu dia naik kemarin nanjak itu volumenya besar, nih ya, volumenya besar. Tapi waktu turun volumenya kecil. Artinya mungkin masih bisa disebutkan dengan koreksi sehat seperti itu. Yang pasti sama, batasi resiko aja. Dan sekarang dia baru di supportnya. Sebelumnya dia mantul di 5325 dan hari ini closingnya di 5325. Ini ya, di sini juga ada cup handle kecil. Ini cup, ini handle yang kecil banget ya, pembalikan kecilnya ini. Dan dia nge-retest 5325 lagi. Harusnya oke, sekarang juga resiko kecil ya. Tapi kalau misalkan jebol 5325 yang agak jelek. Tapi kalau misalkan mantul, mungkin targetnya bisa sampai ke 5675. Jadi untuk sekarang dia baru di supportnya ini 5325. Dan support selanjutnya kalau misalkan jebol, dia bisa ke 5150. Itu untuk Astra. Support kuatnya sama di 5000. Seperti itu. Target sama sih kalau buat swing ya. Breakout 5800 dulu. Kalau breakout 5800 harusnya cakep buat si Astra ini. Next kita ke BBNI. BBNI juga koreksi walaupun volumenya tidak terlalu besar ya. Candlenya solid tapi volumenya tidak terlalu besar. Masih bisa di respect, dia belum bikin low baru. Low-nya terakhir kan di 5525 ini.
Tuh, dia belum bikin low baru. Jadi supportnya kita bisa gunakan ini ya, 5525. Kalau teman-teman mau masuk sekarang juga seharusnya resiko kecil. Misalkan masuk di 5600, pasang stop loss di bawah 5525. Itu bakal jadi skenario yang bagus. Dan kalau misalkan kita lihat, nanti kalau ketika dia breakout downtrend ini harusnya oke banget sih. Mungkin ini baru koreksi ya, untuk naik lebih tinggi seperti itu. Kita lihat aja untuk Bank BNI. Hari ini juga dia terjadi, bentar saya cek dulu. Hari ini oke, ada distribusi ya. Distribusi, tapi asing beli lumayan besar hari ini. 148 miliar dari Bank BNI ini ya. Cukup menarik. Cukup menarik di pasar negosiasi ya, asing belinya Bank BNI ini. Saya baru lihat tuh Bank BNI. Ya, diakumulasi 148 miliar untuk hari ini. Cukup menarik ini ternyata. Tuh. Jadi itu yang pasti kalau buy level teknikal batasi resiko aja selama dia nggak jebol 5525 5500 lah. Misalkan teman-teman masuk di area sini 5600, selama dia nggak jebol 5500 itu kan cuma berapa persen tuh kan. Misalkan masuk di 5600 ya, besok langsung HK. Stop loss di bawah 5500. Misalkan di 5450 nih. Cuman 2,68 doang resiko kita ini kalau misalkan masuk di 5600 ya. Untuk target harusnya sih menarik kalau misalkan dia bisa breakout nih. Target 1 sini dulu 5875, lumayan 5% kan. Target 2 di sekitar 6000, 8%. Lumayan oke kalau menurut saya ini. Cukup menarik BBNI ternyata ya. Saya cek. Next kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita cek dari apa ya? MDK aja kali. Kita mulai dari Same dulu aja. Same. Nah, Same ini juga hijau-hijau. Jadi kemarin tuh dia setelah breakout 500 di sini ya. Di sini kan dia candlenya breakout 500 ini. Terus dia belum retest 500 itu dan akhirnya kemarin di retest low-nya sampai 490. Nge-retest 500 dan setelah itu tidak membuat low baru dan dia arahnya ke atas. Saya juga melihat ada yang namanya inverted head and shoulder kecil. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Udah breakout juga dengan neckline di 550. Jadi kalau teman-teman mau entry bisa di 550. Tapi kalau misalkan nggak kejemput, hati-hati aja. Tuh, cukup menarik buat si Same ini. Saya nggak tahu ya, ini kenapa dia bisa strong banget uptrendnya ini dari harga Rp40 ya, lebih gila loh ini. Kalau misalkan dibandingkan dari bottoming yang lain, bottomingnya dia Juli Rp50 sampai sekarang udah 570, udah berapa ribu persen itu. Tuh, all time high-nya dia di 590 ya, karena ini saham all time high jadi mungkin hati-hati tuh kalau belum tahu cara mainnya. Dan kalau misalkan kita lihat ya support terdekat itu tadi 550, target adalah breakout 590. Kalau teman-teman udah di dalam bisa di keep aja, tapi kalau belum di dalam lebih baik tunggu koreksi kalau mau masuk ya. Sekitar 560 sampai 550 itu base entry-nya buat si Same. Cuman yang kurang bagus sudah terjadi divergent ini. Tapi sudah selesai sih, sudah koreksi ya. Ini kan divergent satunya di sini. RSI turun tapi harga naik, setelah itu dia udah koreksi dan sekarang harga turun, RSI turun, jadi belum terjadi divergent lagi. Kita lihat aja nanti gimana. Kalau misalkan ini nanti dia bisa breakout dan RSI-nya bisa breakout sini juga, artinya tidak terjadi divergent dan dia bisa melanjutkan kenaikan. Cukup menarik untuk si Same ini. Kalau udah punya barang, menurut saya keep aja, pegang terus. Tapi kalau belum punya barang, wait and see dulu, tunggu dia breakout dulu. Lebih baik gitu, karena dia udah dekat pucuk ya. Seperti itu. Cukup menarik. Hari ini juga ada volume juga. Menarik, dia habis breakout juga. Next kita ke MDKA. MDKA ini juga masih uptrend ya sebenarnya dia ini. Nih, melihat market structure. Nah, nih. Dia kan sebelumnya uptrend di sini, terus di sini dia bikin resisten. Oke, ini juga dekat-dekat all time high ya. Jadi mungkin teman-teman bisa hati-hati juga kalau mau main-main di sini. Di sini dia bikin resisten
7 Agustus, lalu di sini dia breakout, dan setelah breakout dia belum retest. Dan retestnya adalah kemarin di sini waktu di 12 April. Kalau misalkan teman-teman ingat ya, sebenarnya banyak saham yang keadaannya baru kayak gini. Jadi baru pada nge-retest cup handle-nya, nge-retest breakoutan resistennya seperti itu. Dan kalau si MDKA dia udah mantul duluan. Dia kena retestnya di sini ya. Ini kan resisten garis hijau ini. Di sini dia retest lagi, dan sekarang arahnya udah ke atas. Cukup menarik sebenarnya untuk si MDKA ini saat ini ya. Arahnya sih masih ke atas. Tapi dia mulai jauh dari garis trennya ini yang warna hijau. Jadi mungkin lebih baik kalau misalkan mau masuk ya ketika dia koreksi. Tuh, karena mungkin yang untuk saat ini adalah pantulan, tapi untuk trennya tuh ya kalau tren sih masih uptrend sih. Dan kalau misalkan kita lihat levelnya ya support terdekat di sekitar sini kalau menurut saya di area 2500. Itu kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness ya, kalau dia ada koreksi ke 2500, menurut saya itu untuk menarik untuk dibeli. 2500 sampai 2560 itu menarik untuk dibeli. Untuk targetnya ya kalau menurut saya udah tanggung nih, harus all time high. Breakout 3000. Tuh, dia bisa bikin rounding bottom, bisa. Atau nanti kena 3000 dia bikin cup and handle, bisa juga. Yang pasti kita lihat aja nanti. Cuman overall kalau menurut saya menarik karena dia resisten ini yang sebelumnya resisten jadi support. Artinya harga murahnya sekarang udah bukan di sini lagi. Harga murahnya sekarang di 2100 seperti itu. Cukup oke untuk si MDKA ini. Cuma untuk sekarang ya dia di tengah-tengah ya. Karena dia di range 2000 sampai 3000. Jika teman-teman belum punya barang untuk swing ya, lebih baik hati-hati dulu aja. Tapi kalau buat fast trade bisa masuk di support terdekat di area 2540 sampai 2560 itu tadi. Target 3000 itu kalau menurut saya. Tinggal lihat harga chopper kan juga masih naik ya. Ini juga salah satu komoditasnya MDK. Chopper terus emas, jadi lihat harga-harga itu, dan chopper harganya baru bagus. Seperti itu, lihat komoditasnya aja. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini menutup weekend. Selamat weekend juga teman-teman. Besok Sabtu Minggu libur. Nanti saya jawabin pertanyaan-pertanyaannya. Terus kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, sampaikan aja. Bakal saya jawab. Bisa di komen YouTube atau DM Instagram. Juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, mungkin itu sekian untuk konten saya kali ini. Saya undur diri dulu dan salam. Semoga bermanfaat. Salam cuan.